Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Menggali, merenungkan, mendalami kebenaran. Seimbang tak seenak diri. Harus menjadi satu semangat Kristiani. Apa kata Alkitab tentang bagaimana menjadi teladan? Mari, jangan sembunyikan. Tapi kita gali sekalipun mungkin tak menyenangkan buat telinga. Namun sebelum kita lanjut, kita berdoa saudaraku. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk waktu indah yang Tuhan berikan. Tolonglah, pimpinlah kami di perenungan akan firman, supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Yakobus pasal yang kelima, Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11, demikian firman Tuhan. Yakobus 5, 7 sampai 11. Karena itu, saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menanti hasil yang berharga dari tanahnya. Dan dia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudara, menarik sekali bagian ini mau mengajak kita untuk merenungkan kualitas keimanan kita sebagai orang Kristen. Kata derita adalah kata yang paling dibenci oleh manusia masa kini. Kesulitan, kepahitan, kegetiran bukan cita-cita kita. Apapun dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita diarahkan pada kemudahan. Begitu mudahnya kita membuka pintu pagar yang dulu sulit karena sudah ada sistem elektronik. Begitu mudahnya kita membuka pintu karena tak perlu lagi anak kunci. Kartu pun sudah menjadi fungsi. Begitu mudahnya kita mengatur untuk lampu menyala atau mati dari jarak jauh ketika kita belum tiba di rumah. Karena smart home sudah menjadi konsep yang bisa dikerjakan. Apa yang Anda inginkan? Segala sesuatu begitu mudah. Ingin berbicara dengan orang yang ada dimanapun di luar negeri, tidaklah susah. Bahkan ingin melihat wajahnya, 3G pun sudah membekali dan lebih dari cukup untuk melakukannya. Mudah bukan? Lalu mendadak datang sebuah pemahaman kekristenan. Menderitalah. Siapa yang mau? Karena itulah orang Kristen menjadi sulit sebagai orang Kristen, karena dia harus belajar menyukai apa yang dia tidak suka. Dia harus belajar menikmati apa yang justru dia hindari. Karena itu nasihat Yakobus menjadi menarik untuk kita, saudaraku. Patut kita pikirkan. Kita berjalan melawan arus dalam kehidupan ini. Kita berjalan melawan satu logika pikir dalam masa kini. Mungkin kita akan disebut menjadi orang bodoh ketika kita berbicara tentang penderitaan, apalagi bicara menyukainya. Karena itu Yakobus berkata, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya dikatakan petani, itu gambaran ungkapannya. Ia menanam dan menunggu panennya. Ia bersyukur untuk hujan dan matahari yang datang silih berganti. Kalau hujan terus tentu gagal panen. Kalau kemarau terus tentu gagal panen, bukan? Maka silih bergantinya panas dan mentari membuat dia mempunyai dinamika dalam harap akan panennya. Sesungguhnya begitulah kehidupan manusia. Tak selalu senang, susah pun ada di sana. Dan itu adalah realita yang tak bisa kita bantah. Hanya saja memang otak kita sudah dibuat salah untuk melawan yang namanya susah, lalu kita mengkamuflasenya, membuat pelarian-pelarian dalam kesulitan kita. Itu kenyataan. Ketika Anda pusing, ketika Anda stres, Anda bisa mabuk lalu lupa pada stres, bukan? Tapi jangan lupa, selesai mabukmu datang pulihmu, datang sadarmu. Persoalan masih di sana dan menunggu, menyatu dengan engkau. Sungguh menyedihkan. Nah, inilah menjadi sesuatu pemikiran yang serius yang harusnya kita pikirkan dalam kehidupan kita.
Bagaimana kita melakoninya, bagaimana kita menjalaninya supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Sehingga sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Begitulah hidup kekristenan kita. Harapan adalah sesuatu keteguhan yang membuat kita kuat melewati jalan kehidupan. Jangan memanipulasi akal budi yang dengan mudah kita mengerti hidup tak satu warna. Hidup warna-warni, hidup tak selalu senang, ada susah di sana. Jangan mengingkari dengan mensugesti diri. Itu bukan iman, itu sugesti. Hidup akan senang, tidak mungkin susah karena dengan Tuhan. Itu sugestimu, Alkitab bilang beda. Alkitab sangat realistis. Alkitab sangat logis, mengajarkan realita hidup dan tidak mau menghindarinya. Mengajarkan bagaimana cara menghadapi dan melewatinya. Karena itu dikatakan kamu harus bersabar dan meneguhkan hatimu. Karena apa? Pengharapan yang ada adalah satu pengharapan yang meneguhkan. Dan pengharapan itu limit, artinya ada ujungnya. Ini menarik. Kita bukan berharap pada sesuatu yang tidak berujung. No. Kita berharap pada sesuatu yang berujung. Kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Bagian ini selalu orang bilang dari dulu ngomongnya Tuhan sudah dekat, tapi nggak nyampe-nyampe. Ini ditulis kurang lebih 2000 tahun lampau. Apanya yang sudah dekat? Berapa tahun, Pak? Saudara, ada yang saudara mungkin lupakan. Dekat di dalam pertemuan kita dengan Tuhan. Bisa Tuhan yang turun dari surga dan akhir daripada dunia. Tapi bisa Tuhan mengangkat kita ke surga dan bertemu dengan Dia. Akhir daripada hidup kita. 2 titik akhir sudah dekat. Kita menghadap Dia. Artinya mati atau Dia turun ke dalam bumi. Dan membereskan semuanya. Oleh karena itulah apa yang dikatakan Musa sangat menarik dalam Mazmur 90. Umur manusia berapa sih? 70, 80 tahun. Kelebihannya hanya kesukaran. Bukankah itu indah kalau kita pikirkan dalam kesungguhan? Bukankah itu indah kalau kita mengingat itu bahwa tahulah kita betapa terbatasnya diri kita. Karena itu kalau engkau susah, ingat. Susah mudah berganti menjadi senang. Tapi kalau kau senang, ingat. Bukan berarti derita tidak akan datang. Wow, itu kehidupan saudara. Mari kita memikirkan dalam kejujuran yang penuh. Sehingga kita tidak cekoki dengan kata-kata yang sebetulnya memanipulasi diri dengan ungkapan-ungkapan. Wah, kita mesti berpikir positif. Berpikirlah benar dan bukan positif. Saya mungkin jadi orang yang berbeda, saudara. Ya. Positif adalah saya memikirkan yang saya suka. Saya tidak mau pikirkan yang saya suka. Yang terjadi adalah belum tentu yang kau suka. Mana ada orang bilang kamu tidak boleh berpikir bahwa kamu akan sakit. Berpikir positif, kamu akan sehat. Sorry, maafkan saya. Faktanya orang bisa sakit. Amerika menjadi pusat di mana pemikiran-pemikiran seperti ini bertumbuh kembang di khalayak. Karena tekanan hidup yang begitu sulitnya. Lalu seluruh dunia pun menggandrunginya. Karena mau melarikan diri dari kenyataan, menghibur diri dalam kepalsuan demi Tuhan yang hidup. Hadapi hidup ini. Dan jangan gentar terhadap apapun. Jangan bersembunyi di balik kata harapan palsu. Tapi bangunlah harapan yang utuh kepada Tuhan. Apa yang Dia mau. Nah inilah mestinya yang menjadi satu gelora dalam kehidupan kita. Dan jangan menjadi orang Kristen yang mencomot semuanya, mengkopi semuanya, menelan mentah-mentah. Apa saja kata orang. Mari belajar berpikir kritis. Mari menjadi orang Kristen yang kritis sesuai Alkitab. Maka Alkitab kali ini mengajar kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup. Menaruh harapan kepada Tuhan seperti petani ada harap akan panen. Kedatangannya sudah dekat, maka harapan kita semakin kuat. Datang tidak saja Ia turun ke bumi dan menyelesaikan, tapi bagaimana kita datang naik menghadap pada Dia. Sama berada di dalam kekekalan. Nah oleh karena itu apa yang terjadi di dalam dirimu, di dalam kesulitanmu dikatakan, teguhkan hatimu. Jangan engkau kemudian menjadi orang-orang yang gampang jatuh hanya karena sebuah persoalan. Kita manusia tidak suka kalau lihat anak kita mentalnya tidak kuat, bukan? Kau ini cengeng kali kau, kan kurang lebih begitu bahasa kita. Tahan banting kau sedikit. Lucu ya. Setiap orang tua mau anaknya tahan banting, tapi dia sendiri tidak tahan banting di hadapan Allahnya. Aneh bin ajaib, kita ini selalu mau
meminta kepada orang, anak kita, orang di sekitar kita. Tapi kita lupa kita juga diminta Tuhan seperti permintaan kita. Kalau anak kita cengeng terus, kita juga kesal lalu kita marah sama dia. Oke? Pernahkah kita berpikir Tuhan mempunyai sikap yang sama? Marah karena apa? Kita tidak pernah mau hidup menaruh harap padanya. Cengeng, ada masalah, lari ke kiri. Ada masalah, lari ke sana. Ada masalah, lari ke dukun. Waduh, ini sangat mengerikan. Sehingga akhirnya kita hidup tidak sesuai lagi apa yang Tuhan mau. Dan itu sangat membahayakan. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan dengan sungguh apa yang menjadi pemikiran-pemikiran dalam kehidupan kita, supaya kita bisa hidup berkenan kepadanya, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Karena itu dikatakan penderitaan. Perhatikan, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Tuhan akan datang, itu harapan. Pertanyaannya, kalau dia datang atau kalau kita dipanggil menghadapnya, apa yang kita punya? Oleh karena itulah di dalam perjalanan hidup kita tadi, harapan seperti petani yang akan panen, harapan seperti orang percaya bahwa Tuhan akan datang menjemput atau kita menghadap. Maka dalam pengharapan itu isilah dengan keteladanan. Teladan apa? Di dalam soal penderitaan artinya apa? Bukan marilah kita berbondong-bondong menderita. Jelas tidaklah. Tetapi yang mau dikatakan, bahwa kalau ada penderitaan datang menghadangmu, menghambatmu, bahkan melindasmu, awas, jangan pernah menyerah. Maju dan bergulatlah di sana. Tapi jangan membuat penderitaan karena ciptaanmu. Kau yang bikin masalah, lalu kau menderita. Tanggunglah. Kita mesti konsekuen pada diri. Malulah berdoa pada Tuhan, bilang, Tuhan tolong penderitaan ini. Kalaupun mau berdoa, berdoalah, Tuhan ampuni aku. Sudah berbuat salah, makanya aku menderita. Kejujuran akan jadi pengharapan. Inilah pentingnya menjadi orang Kristen, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi, para pendahulu yang sudah ada di dalam Alkitab. Sehingga apa yang mau kita kerjakan bukan barang baru. Kita cuma meneruskan jalan yang sudah ada, mengulang yang sudah dilakukan. Modelnya ada dan mereka memenangkan pertempuran kehidupan dengan tetap setia dalam kesulitan dan kepahitan. Mereka tidak berdosa karena itu. Begitulah seharusnya kita. Jangan menjadi berdosa karena kesalahan atau apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah itu, pikirkanlah itu, renungkanlah itu supaya hidupmu menjadi hidup yang berdaya guna. Camkanlah itu, pikirkanlah itu, renungkanlah itu supaya hidupmu menjadi hidup yang bernilai tinggi. Menarik ya? Nah, oleh karena itu, mari kita meneladani penderitaan itu. Siapapun yang berhasil di kolong langit ini menjadi orang-orang hebat, entah dalam intelektual dia pintar, entah dalam harta dia kaya, tak satu pun di antara mereka kerja ongkang-ongkang kaki. Semua mereka bergulat dengan waktu, belajar dengan sungguh, bekerja keras untuk mendapatkan apa yang mereka punya. Bagaimana mungkin orang Kristen dalam persekutuan dengan Tuhan yang katanya baik, Tuhan yang katanya penuh kasih sayang, Tuhan yang katanya memelihara, tapi tidak rela menderita supaya tetap dekat dengan Tuhan itu. Kan aneh sekali. Malah memanipulasi bahwa Tuhan akan menyenangkan diri kita, akan membahagiakan kita, ikut dia tidak akan ada susah. Yuk belajar apa kata Alkitab, bukan selera diri. Yuk belajar jujur, jangan menipu diri. Kalau mereka sekali lagi yang kaya raya bekerja keras, mereka yang pintar, belajar habis-habisan, masa orang Kristen mengikut Tuhan tidak mau menginvestasi kesulitan, kepahitan dalam perjalanan waktu yang dilewati? Tuhan tahu mengukir kita. Tiap kali derita ada, bahagia akan tiba. Tapi tiap kali kita jalan bahagia, hati-hati, derita juga sedang menanti. Sehingga derita atau bahagia seharusnya bisa kita kuasai dan tidak terganggu karenanya. Tetapi menguasainya, menuntun, membimbing, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan.
Wah berat. No, sudah ada contohnya. Para nabi, sudah ada contohnya. Para rasul, sudah ada contohnya. Dan bukan satu, banyak. Dan orang Kristen bisa. Tinggal kita, mau atau tidak. Saudara-saudara, dalam hidup ini saya pikir itulah yang menjadi penting untuk kita pikirkan. Bagaimana menjalani dan melewati kehidupan. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi teladan. Ketika saya berbicara ini, ya, beberapa waktu yang lalu, saya kena serangan jantung. Bukan pembuluh karena saya tidak ada persoalan dengan makanan. Saya tidak ada pantang makanan. Tapi sistem elektrik yang jadi problem. Terlalu capek. Dulu klep jantung saya, bawaan lahir sudah dioperasi. Tidak boleh terlalu capek, tapi memang pelayanan bagaimana tidak capek. Kita bangun sekolah di Kalimantan, bergulat untuk anak-anak desa, membuat satu sekolah unggulan. Energi banyak terbuang. Ya. Lalu sekarang elektriknya kena lagi. Saya dipasang lagi ICD. Pantangannya apa? Tetap tidak boleh capek. Kalau dulu batas capeknya 60, sekarang turun lagi jadi tinggal 40, nggak boleh capeknya, kurang lebih begitu. Tetapi saat yang bersamaan Tuhan menambahkan pelayanan demi pelayanan. Kalimantan, Papua menjadi kerinduan. Semoga sekolah yang sudah ada di Kalimantan ada juga di Papua. Kapan saya juga tidak tahu. Itu urusan Tuhan. Urusanku mempersiapkan apa yang aku bisa. Bagaimana dengan tenagaku? Tuhan yang tahu dan Dia yang mengukurnya. Kalau aku mati dalam pelayanan itu kehormatanku. Saya tidak peduli bilakah saya mati, tapi saya peduli apa yang harus jalankan sebelum mati. Nah oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, belajar dari para rasul, belajar dari para nabi. Saya masih malu karena mereka jauh lebih hebat. Kutiru, kuikuti beberapa langkah yang mereka jalani. Tapi aku pun harus jujur. Banyak yang coba-coba membuat aku bimbang dan ragu. Aduh, betul sih, tapi kok kan begitu. Itu pergumulan. Tapi doaku, ya Tuhan, tolong aku supaya terus ada di jalan itu. Di jalan yang Kau mau. Karena Tuhan tidak pernah salah memelihara. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Oleh karena itu jangan bilang Dia hidup dan ajaib kalau kau sendiri hidupnya penakut. Jangan bilang Dia Allah Maha Kuasa tapi hidupmu sendiri dilindungi oleh segala sesuatu di sekitar. Hati-hati. Oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan bagian ini dan memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya apa yang ada di dalam hidup mereka, kebahagiaan yang adalah buah daripada ketekunan. Lalu Yakobus mengingatkan, ingatkah engkau Ayub? Waduh, kita ingat itu ya. Orang kaya raya yang luar biasa diberkati Tuhan. Orang yang hidupnya benar, jalannya lurus. Hanya satu malam hilang seluruh hartanya. Lalu menyusul hilang anak-anaknya. Menyusul istri pergi. Menyusul kesehatannya habis sirna. Menggaruk badannya dengan beling. Menyusul sahabat-sahabat memojokkannya. Di kepahitan kegetiran, justru dia bertemu dengan kebenaran yang sungguh. Ketika dia mengucap kepada Allah, ya Allahku, dulu aku mengenal engkau dari apa kata orang. Sekarang bertemu muka dengan muka. Teladanilah akan mereka dalam penderitaannya. Supaya hidup kita kuat dan berkemenangan, saudara. Tuhan mempunyai desain pada kita masing-masing. Jadi kalau engkau punya persoalan yang lagi dimanapun saudara ada, jangan cengeng. Dengar kalimatku, jangan cengeng. Apalagi engkau menggugat lalu berkata, Tuhan kenapa terlalu lama persoalan ini? Tidak ada persoalan yang terlalu lama. Yang ada adalah kita tidak terlalu rela. Kalau kita rela tunggu kekasih kita. Lama pun kita tunggu, bukan? Tapi kalau tidak rela, mana mau kita tunggu itu? Lama banget kamu, kan begitu. Itu kan sikap hati saja. Kalau pada orang yang kita tidak suka, kita akan rasa terlalu lama tunggu dia. Tapi orang yang kita suka, jungkir balik keringat dingin pun kita mau. Begitulah dengan Tuhan. Begitulah dengan penderitaan. Nggak ada penderitaan yang terlalu lama. Yang ada sikap hati kita terhadap penderitaan. Nggak ada hidup yang salah. Yang salah adalah kita mempersalahkan Tuhan atas apa yang kita jalani. Seakan-akan Tuhan tidak adil dalam hidup ini. Yang salah adalah kita. Mari kita bereskan. Ini seharusnya menjadi pemikiran orang Kristen. Bagaimana dia bergulat bergumul dalam kehidupan ini.
Ini seharusnya menjadi pemikiran orang Kristen, bagaimana dia bertanding, bertarung, memenangkan pertempuran yang ada. Sehingga hidupnya menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Teladanilah, supaya sungguh-sungguh hidupmu menjadi hidup yang luar biasa. Oleh karena itu pada akhirnya, engkau akan tahu bagaimana Tuhan menolongmu. Karena Dia Tuhan yang penyayang, penuh belas kasihan. Dan tidak mungkin engkau mengalami penderitaan sampai engkau tidak kuat menanggungnya. Akankah hidup kita menjadi teladan? Sehingga orang-orang di kiri, kanan, depan, belakang melihat, wah, orang Kristen beda ya. Jangan sampai pula orang-orang berkata, wah, orang Kristen tak sesuai dengan iklannya. Kan begitu ya. Katanya kuat, ternyata lemah. Katanya tahan banting, ternyata cengeng. Katanya siap menderita, tapi apa? Ketiup angin saja. Sudah gelisah, lari tunggang langgang di hidupnya. Bangun. Bangun. Bangun dan jangan cengeng. Kepahitan, kegetiran, ingat, seberapapun yang menimpa kita, sikap hidup kita lah yang salah karena mencurigai Allah. Seakan-akan Dia tidak berdaya tolong kita. Seakan-akan Dia jahat ketika persoalan ada. Padahal kalau kita membaca kisah para nabi, para rasul, derita membuat mereka menjadi murni dalam mengikut Tuhan kita. Derita membuat mereka mempunyai iman yang tekun. Karena itu mereka masuk dalam Alkitab, nama mereka dicatat dan kita disuruh meneladaninya. Kalau kita orang tua, apakah anak-anak akan meneladani kita? Mengajar anak, saudaraku, kesulitan tersendiri. Apalagi kalau mulut kita terus yang berbicara, tapi model hidup kita tidak jadi model. Makin sulitlah mendidik anak. Perkataan boleh kau ucapkan, tapi keteladanan tak boleh kau abaikan. Karena anak memerlukan itu secara utuh. Jadi kita yuk periksa diri, yuk kita lihat diri kita sejauh mana, bagaimana kita. Ini penting. Jadikah kita teladan bagi anak-anak kita? Jadikah kita teladan bagi lingkungan kita? Bagaimana orang lingkungan kita melihat bahwa kita betul-betul melayani Tuhan? Saya bersyukur pada Tuhan dengan problem-problem kesehatan yang saya alami. Saya bercerita pada orang di sekitar saya. Big Man Sirait tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan hanya karena sakit yang ada padanya. Tidak akan. Dan aku tidak akan sekali-kali untuk mau melayani hanya menyenangkan diriku. Aku belajar menyenangkan Dia, Tuhanku. Apa yang Dia mau lakukan atas hidupku itu urusan Dia. Urusanku adalah melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dia bilang aku harus jadi teladan, maka aku akan berjuang. Bagaimana ke depan? Yang ku tahu, Ia akan menguatkan aku dalam tiap langkahku. Itulah hidup kita. Yuk kita jalan, yuk kita berjuang, yuk kita lakukan. Sehingga kita betul-betul memenuhi panggilan hidup sebagai teladan di dalam kehidupan ini. Ingat, teladan dalam penderitaan di mana kita sabar menjalani dan melewatinya. Karena kita punya pengharapan akan hasil seperti petani menanam, membayangkan dan menunggu panen akan tiba. Ingat, matahari, hujan datang silih berganti, tak satu warna. Tapi petani terus menjalani, berkarya dari panen kepada panen. Yang kedua, jangan lupa tadi bahwa kita menanti berharap bahwa Tuhan akan tiba. Datang dalam hidup kita. Namun kalau Dia belum turun dan datang ke bumi, kita yang akan naik dan menghadap kepada Dia. Dan akhirnya, biarlah perjalanan hidup kita menjadi keteladanan. Karena itulah warisan sejati dalam kehidupan. Satu waktu kita akan mati, bukan? Tapi kalau orang datang ke kuburan kita dan melihat batu nisan kita, akankah batu nisan kita berbicara? Kalau saudara pergi makam pahlawan lalu lihat, wah ini pejuang ini dulu begini. Wah, sebetulnya batu itu berdiskusi dengan kita, saudara. Wah ini gak ada takutnya pahlawanku ini. Gak ada hitung-hitungannya. Jangan sampai pula orang datang melihat batu nisan kita. Ah kawan ini payah nih waktu hidup. Pelayan tapi uang melulu di otaknya ini. Wah kawan ini payah waktu hidup. Kawan-kawan katanya, tapi awak pun dimakannya, istilah orang Medan begitu ya. Mana kawan apa? Ini loh kuburan bapakku. Wah, pasti kamu sedih bapak kamu meninggal. Apanya? Aku bersyukur bapakku meninggal.
Ini kalau hidup, wah ngeri sekali. Tak ada kasih sayangnya. Yang ada kemarahan. Mari kita pikirkan apa yang akan kita wariskan. Kiranya keteladanan, jangan sampai salah dalam mempersiapkannya. Amin. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Teguh kuatkan kami di hidup ini, berjalan pada jalan-Mu, menjadi teladan yang menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita. Selalu ingat bagaimana menjalani kehidupan yang tidak sederhana. Berdoa terus buat pelayanan Yayasan PAMA, berdoa buat program Dimensi Iman Kristiani, supaya terus bergerak dan semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Karena itulah memang menjadi kerinduan kita. Dimanapun saudara berada, selalu ingat untuk hadir bersama, menyaksikan, mendoakan. Sampai ketemu. Shalom. Engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati, indah semua.